Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sandial Munazar dengan NIM A125041. Selamat datang di rangkuman materi mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dalam video ini kita akan membahas konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi dalam dunia komputasi dan informasi, mulai dari definisi komponen hingga perannya dalam kehidupan kita. Dasar-dasar komputer dan teknologi informasi. Mari kita mulai dengan definisinya. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang memiliki tiga fungsi utama: menerima masukan input, melakukan pengolahan proses, dan menghasilkan keluaran output berupa informasi. Secara historis, kata komputer berasal dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung. Sementara itu, teknologi informasi TI adalah istilah yang mencakup berbagai hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Pengolahan informasi menjadi sangat penting saat ini karena beberapa alasan, termasuk kompleksitas tugas manajemen, pengaruh globalisasi, perlunya response time yang cepat, dan tekanan persaingan bisnis. Dalam TI, kita perlu memahami perbedaan mendasar antara data, fakta-fakta menta yang belum terorganisir untuk tujuan spesifik. Contohnya nilai tegangan terukur atau nilai tahan resistor. Informasi, sekumpulan data yang sudah diorganisir sehingga memiliki arti bagi penerima. Pengetahuan, informasi yang sudah diorganisasi dan diproses untuk memperoleh pemahaman dan dapat diaplikasikan dalam masalah. Sistem komputer dan elemen dasar. Komputer bekerja sebagai sebuah sistem komputer yang tujuan pokoknya adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Aktivitas komputer dicirikan oleh model dasar input proses output (IPO). Sistem komputer didukung oleh tiga elemen dasar yang saling berhubungan: hardware, perangkat keras, peralatan fisik yang dapat dilihat dan dijamah; software, perangkat lunak, program berisi perintah yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer; brainware, pengguna, orang yang mengoperasikan atau menggunakan sistem komputer. Contoh brainware adalah sistem analis, programmer, dan user. Hardware komponen utama. Mari kita fokus pada hardware atau perangkat keras komponen utamanya, meliputi input device, output device, central processing unit CPU, memori, dan peralatan komunikasi. Central Processing Unit (CPU). CPU adalah otak komputer, tempat berlangsungnya semua proses pengolahan data. Memori dan media penyimpanan. Ada tiga macam memori dalam sistem komputer. Register menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Main memory utama menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Contohnya adalah RAM, Random Access Memory, yang bersifat dapat diakses, diisi, dan diambil isinya. Namun penyimpan data sementara. Ada juga ROM, Read Only Memory, yang hanya bisa dibaca dan bersifat non-volatil, artinya isinya tidak hilang saat listrik mati. Secondary Storage, penyimpanan sekunder, digunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Perangkat input device, berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam memori dan prosesor. Contohnya adalah keyboard, mouse, joystick, scanner, dan kamera digital. Perangkat output device, berfungsi untuk menampilkan atau memperoleh hasil pengolahan data. Contohnya adalah monitor atau visual display unit (VDU), printer untuk cetakan kertas, dan proyektor untuk memproyeksikan gambar ke layar besar. Software sistem operasi
Selanjutnya kita bahas tentang software atau perangkat lunak. Software terbagi menjadi dua. Pertama, sistem software perangkat lunak sistem. Mengatur sumber daya sistem ini sering disebut sistem operasi atau OS. Application software, perangkat lunak aplikasi, digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada komputer saat komputer dinyalakan. Ia berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Tugas OS adalah melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem. Contoh-contoh sistem operasi yang populer meliputi Windows, dikembangkan oleh Microsoft, Mac OS, sistem operasi untuk komputer Macintosh, Unix, dikenal memiliki sifat multi-user dan multitasking. Linux, model OS yang menganut sistem Unix dan bersifat open source atau gratis. Jenis komputer dan manfaat TI. Komputer juga dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kategori. 1. Berdasarkan data yang diolah. Ada komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Berdasarkan ukuran, mulai dari mikrokomputer, mini komputer, mainframe komputer, hingga superkomputer. Berdasarkan penggunaan, komputer general purpose untuk kebutuhan umum dan special purpose untuk aplikasi khusus. Sebagai penutup, ada beberapa keuntungan utama dari penerapan teknologi informasi yang kita rasakan saat ini, yaitu kecepatan speed. Komputer dapat mengerjakan perhitungan kompleks dalam hitungan detik jauh lebih cepat daripada manusia. Konsistensi, hasil pengolahan lebih konsisten dan tidak berubah-ubah. Ketepatan, precision, komputer lebih akurat dan tepat, bahkan mampu mendeteksi perbedaan yang sangat kecil. Kehandalan, reliability, hasil yang diproses lebih dapat dipercaya dengan kemungkinan kesalahan yang lebih kecil. Oke, itulah materi yang saya dapat berikan kepada kalian semua. Nah, itu dia rangkuman singkat mengenai pengantar teknologi informasi. Semoga video ini bisa membantu Anda memahami fondasi dari teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.